pada sore hari ini. Sorry, hilang sedikit sebentar, mohon maaf atas kesalahan teknisnya. Kita lanjut lagi ya. Jadi tadi udah makasih sama pembicara, kita mau terima kasih lagi juga untuk pendukung acara pada hari ini, yaitu ada Paguyuban Dimas di Ajeng Kabupaten Ngawi, dan juga Ikatan Abang None Buku Provinsi Jakarta. Halo teman-teman yang ikutan hadir pada hari ini dari Abang None Buku dan juga Dimas di Ajeng Kabupaten Ngawi, juga seluruh rekan-rekan kita yang hadir pada acara terkeren pada hari ini. Oke, selamat sore semuanya. Jadi sebelum kita mulai acaranya, pasti banyak yang penasaran nih, apa sih TPB itu? Jadi teman-teman, TPB itu akronim dari Temu Karya Peminat Baca. Jadi dan angka 12 di situ adalah artinya kita sedang melakukan TPB yang ke-12. Untuk TPB pertama itu dilakukan di Frankfurt, Jerman. Karena pada saat itu eksekutif director kami sedang melaksanakan studi di sana. Kemudian dilanjutkan di beberapa kota di Indonesia termasuk Jakarta, Bekasi, Depok, Malang, dan Banyuwangi. Dan bulan depan mau ada di Tasikmalaya juga nih yang onsite. Nah, oh ya, tahun lalu juga pernah ke University Sultan Idris ya di Malaysia. Kita ngadain TPB ke 10. Ya, 10. 9. Nah, jadi dengan slogan to share what you have read, kita akan merasakan sensasi membaca buku 2-3 buku dalam waktu kurang dari 2 jam. Asik banget nggak tuh kira-kira? Iya, jadi Jadi TPB ini adalah tempat ngumpulnya anak muda yang seru yang peduli sama literasi Indonesia. Nah, teman-teman kalau mau jadi pembicara juga bisa nih. Jadi teman-teman ngabisin 1 buku aja udah bisa nih jadi pembicara di TPB kita pada periode selanjutnya. Tertarik dong pastinya? Nah, pandemi emang memaksa kita untuk beradaptasi dan menelurkan inovasi-inovasi. Nah, TPB kali ini adalah TPB pertama kali yang kita lakukan secara online. Inilah bentuk inovasi yang kita lakukan, tetap melaksanakan TPB tapi dengan online. Nah, kali ini kita punya tema Women and Productivity. So how to excel at our workplace. Sebelum saya bacakan rundown acara kita pada hari ini, saya ingin membacakan rules untuk TPB online kita pada sore hari ini. Bisa ditampilkan Mbak Devi untuk slide-nya. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh RHC Fellows kita pada sore hari ini. Nah, kayaknya teman-teman juga udah mulai tahu nih rules-nya. Yang pertama, mohon untuk akun Zoom, teman-teman untuk menggunakan format nama underscore asalnya. Jadi misalnya Dita dari Blitar gitu misalnya. Kasih underscore biar kita tahu nih dari mana aja nih yang udah gabung di TPB 12 kita pada hari ini. Oke, terima kasih. Ada dari Ngawi, ada dari Jakarta, macam-macam lain ya. Nah, yang kedua, sambil saya bacain aja kali ya. Selama TPB berlangsung, peserta diharapkan untuk mematikan suara. Jadi mohon di mute dulu suaranya selama TPB berlangsung. Nanti akan ada sesi Q&A di akhir acara. Dan peserta bisa mengajukan pertanyaan kepada pembicara dengan chat yang tersedia di akun Zoom masing-masing. Jadi selama pembicara mengutarakan paparannya, bisa langsung dituliskan pertanyaan untuk pembicara siapa dan pertanyaannya apa, seperti itu. Nanti kalau seandainya waktunya masih ada dan pertanyaan sudah selesai semua dijawab oleh pembicara, akan ada satu sesi untuk menyampaikan pertanyaan langsung kepada pembicara-pembicara kita yang luar biasa keren pada hari ini. Nah, untuk 2 penanya beruntung akan mendapatkan benefit dari RIC Indonesia, nanti langsung dihubungi via email, dan e-certificate akan dikirimkan juga melalui email masing-masing. Clear ya teman-teman ya untuk
rules-nya pada hari ini. Kemudian saya ingin bacakan juga rundown kita pada hari ini. Jadi untuk rundown-nya adalah yang pertama ada opening. Ini saya cuap-cuap ini dari tadi. Kemudian ada paparan pembicara satu. Pembicara satu ada Mas Dipo nanti. Pembicara dua ada Mbak Sharon. Kemudian ada keynote speaker-nya dari Executive Director of REC Indonesia. Kemudian ada Q&A session dan closing and photo session. Jadi nanti diharapkan teman-teman untuk membuka kameranya untuk kita foto secara virtual bareng-bareng. Oke, kayaknya nggak perlu lama-lama lagi teman-teman ya. Kita langsung aja kepada pembicara kita yang pertama. Langsung aja kita sapa dulu nih. Halo Mas Dipo. Halo semua. Oke. Ada bisa dengerin Sebelum Mas Dipo, iya bisa. Sebelum kita dengerin Mas Dipo menyampaikan paparannya, saya mau bacain sedikit nih CV dari Mas Dipo. Siapa sih Mas Dipo? Pasti pengen tahu dong teman-teman. Jadi sosok anak muda yang keren kita ini adalah lulusan dari Technische Hochschule Mittelhessen, Jerman, dan saat ini tengah menjadi project manager di salah satu perusahaan di Jerman. Wow. Pastinya bakal banyak banget insight yang kita dapat dari Mas Dipo ini. Oh ya, yang menarik Mas Dipo ini juga menguasai 4 bahasa loh teman-teman. Siapa tahu kalau mau belajar sama Mas Dipo nanti ada sesinya sendiri kali ya. Oke. Nah, kali ini Mas Dipo akan membagikan buku yang sudah dibaca yaitu The 5 EM Club dari Robin Sharma. Langsung aja kali ya. Silakan Mas Dipo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin terima kasih buat Dita yang udah berkenalan saya, dan terutama terima kasih buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk ikut seminar ini, untuk mendapatkan sesuatu yang baru. Saya harapkan kalian juga mendapatkan itu ntar. Mungkin langsung aja ya, saya masuk ke presentasi saya. Pada kelihatan? Ya, sudah kelihatan, Mas. Oke. Ya, seminar kali ini saya akan mereview buku The 5 AM Club oleh Robin Sharma yang saya sendiri baca di Juli tahun lalu, dan sampai sekarang masih ada beberapa poin yang saya gunakan di kehidupan sehari-hari. Saya harapkan semoga ntar teman-teman yang dengerin ini juga bisa mengimplementasikan poin-poin yang saya share kepada teman-teman. Mungkin langsung aja ya. Pertama, saya mungkin akan membicarakan apa sih ide-ide yang ditulis oleh Robin Sharma di buku ini. Sebelum itu, mungkin saya akan berikan sebuah pertanyaan kepada teman-teman yang sebenarnya udah mencakupi isi besar dari buku ini, dan mungkin teman-teman juga bisa mikirin apa jawabannya menurut teman masing-masing. Pertanyaannya adalah, apa itu formula kesuksesan? Kalau bagi saya sendiri, formula kesuksesan itu nggak mungkin sama untuk setiap orang, karena orang punya cita masing-masing, orang punya mimpi masing-masing, dan punya background masing-masing. Nggak mungkin cuma ada satu jalan untuk itu. Namun, di sini Robin Sharma menulis salah satu formula yang mungkin bisa membantu teman-teman untuk mencapai quote-quote kesuksesan. Ide utama dari bukunya adalah betapa pentingnya untuk bangun jam 5 pagi dan memaksimalkan sejam pertama di hari teman-teman semua. Mungkin langsung masuk ke poin pertama aja ya, kenapa sangat penting untuk bangun jam 5 pagi menurut Robin Sharma. Poin pertama adalah the concept of transient hypofrontality. Mungkin teman-teman semua pernah ngerasain lagi kuliah atau lagi kerja, masuknya jam 8 atau jam 9, dan sampai jam 12 itu masih ada energi dan masih bisa melakukan aktivitas secara produktif. Tapi mungkin setelah makan siang atau setelah jam 2 siang, energinya udah mulai habis dan udah susah untuk jadi produktif. Kenapa gitu? Kalau menurut Robin Sharma, salah satu alasannya adalah karena manusia itu punya mental energi yang terbatas. Dan dengan mental energi yang terbatas ini, semakin banyak kita melakukan suatu hal yang produktif, semakin berkurang dia. Namun, salah satu hal yang ngebuat mental energi ini sangat-sangat
cepat habisnya adalah multitasking. Penting banget nih, kita zaman sekarang udah sangat-sangat terbiasa melakukan multitasking. Padahal sebenarnya menurut Robin Sharma sendiri, itu sangat lebih baik untuk kita fokus ke satu hal dibanding kita membagi fokus kita ke satu hal dan satu hal lainnya. Gitu. Karena dengan membagi fokus ya kita nggak akan sebesar fokus ke satu hal. Gitu. Dengan membagi fokus dan multitasking, salah satu bagian dari otak kita yaitu prefrontal cortex. Bagian yang prefrontal, sorry ada backsound-nya agak mengganggu. Mungkin teman-teman bisa mute dulu. Teman-teman bisa mute dulu untuk Untuk hostnya bisa bantu. Ya, terima kasih. Mungkin balik lagi tadi dengan membagi-bagi fokus kita, multitasking, bagian otak kita yaitu bagian prefrontal cortex atau bagian otak yang menghasilkan rational thoughts atau pikiran rasional itu menjadi lebih aktif. Dan menariknya, bagian otak ini adalah bagian yang juga membuat kita was-was, membuat kita takut, membuat kita tidak percaya diri. Dan masuklah di sini idenya Robin Sharma, kenapa penting untuk bangun jam 5 pagi. Ketika kita bangun lebih pagi, ketika kita bangun jam 5 pagi, bagian otak ini, prefrontal cortex, menjadi sedikit tidak aktif dibandingkan hari-hari setelah siang. Gitu. Dan dengan bangun lebih pagi, kita bisa memulai hari dengan lebih fokus, tanpa ada rasa was-was, tanpa ada rasa takut. Dan salah satu hal lainnya adalah karena pagi-pagi, hormon kesenangan, hormon kebahagiaan kita, yaitu dopamine dan serotonin, itu diproduce oleh otak. Dengan ada pagi yang fokus, tanpa ada rasa was-was dan bahagia, mental energi kita yang tadinya lebih cepat habis, itu bakal lebih banyak di keseluruhan hari itu. Itulah mengapa sangat penting untuk bangun jam 5 pagi menurut Robin Sharma. Mungkin kita langsung masuk ke poin kedua, yaitu adalah for interior empires. Mungkin kita sering dengar dari seminar atau dari buku self-development yang teman-teman baca, bahwa kita harus selalu memperbaiki dan memperhatikan mindset kita. Betapa pentingnya kita untuk selalu belajar hal baru dan memperbaiki landasan kehidupan, seperti contohnya bagaimana kita melaksanakan hari-hari kita masih setiap hari, bagaimana kita bekerja, segala macam, itu masuk ke mindset. Namun di buku ini dijelaskan, ini sangat menarik, soalnya saya juga baru pertama kali membaca bahwa menurut Robin Sharma di sini ada 4 interior empires di diri manusia. Selain mindset yang tadi sudah cukup jelas menurut saya, ada yang kedua adalah heart set, yang ketiga adalah health set, dan yang terakhir adalah soul set. Mungkin untuk mindset saya nggak akan begitu terlalu menjelaskan, karena mungkin teman-teman juga sudah cukup paham. Untuk heart set, ini sekarang adalah state of emotional well-being. Untuk zaman sekarang mungkin orang bilangnya mental health kali ya. Ini sangat penting sebenarnya, karena walaupun kita memiliki mindset yang benar, tapi kita tidak memiliki heart set yang benar, yang shambles atau lagi uring-uringan dan tidak stabil, percuma kita memiliki mindset yang benar. Bagaimana cara kita bisa memperhatikan dan memperbaiki heart set, saya akan menjelaskan nanti di poin selanjutnya. Yang ketiga adalah health set. Di buku ini, Robin Sharma benar-benar menekankan betapa pentingnya exercise atau latihan. Bagaimana kita harus menginvestasikan waktu zaman sekarang untuk di masa depan. Kita harus berolahraga, tapi tentu saja bukan cuma olahraga, kita juga butuh menjaga nutrisi, menjaga tidur yang cukup, higienis, dan relaksasi. Dan pentingnya di 4 interior empires ini, mereka nggak bisa berdiri satu-satu gitu. Contohnya kayak health set, ada bagian relaksasi. Relaksasi tanpa tujuan juga kurang berguna menurut Robin Sharma. Makanya itu ada
empire keempat, yaitu soul set, spirituality. Kenapa sih kita hidup di dunia ini? Apa gunanya? Relaksasinya di sini untuk memikirkan tujuan hidup utama kita. Karena kalau menurut saya sendiri, sangat penting untuk manusia untuk bisa disconnect dari bagian temporal dan superficial lifestyle gitu. Jadi kayak yang dimaksud dari temporal dan superficial di sini adalah kadang manusia lupa akan tujuan utama dari kehidupan mereka. Mungkin bagi yang Islam adalah untuk beribadah, atau mungkin yang bagi yang lain ada tujuannya masing-masing. Cuman karena kehidupan sehari-hari kita penuh dengan kesibukan, kita lebih cenderung fokus ke satu hal kecil yang bahkan sampai memenuhi pikiran kita gitu. Nah, sekarang kita lanjut nih ke poin selanjutnya yang menurut Robin Sharma adalah magic di buku ini gitu. Gimana sih kita bisa memaksimalkan 4 empire tadi dan dengan cara bangun lebih pagi gitu. Bagaimana kita bisa memaksimalkan sejam pertama dalam hidup kita. Dalam hari kita maksudnya. Oke, the triple 20 formula. Apa yang dimaksud dengan the triple 20 formula? Robin Sharma di sini ngejelasin bahwa percuma seseorang itu bangun lebih pagi tanpa bisa memaksimalkan harinya, tanpa bisa memaksimalkan jam di mana dia bangun. Triple 20 formula di sini adalah yang dimaksud dengan triple 20 formula. Dalam sejam kita memiliki 60 menit. Dalam 60 menit itu kita bisa membaginya dalam 3 sesi. 20 menit, 20 menit, 20 menit. 20 menit pertama itu Robin Sharma menjelaskan sangat bagus untuk manusia dalam 20 menit pertama setelah bangun untuk berolahraga, untuk exercise. Kenapa yang pertama olahraga? Bentar, sorry. Mungkin untuk teman-teman pernah dengar sebuah kutipan dari Mark Twain. Kutipan ini sering banget ada di buku Self Development. Eat a life work life in the morning, and nothing will ever happen to you in that day. Apa yang dimaksud dengan itu? Banyak dari kita yang was-was di suatu hari karena kita memiliki masalah atau kita memiliki suatu hal yang berat. Mark Twain berkata kalau misalnya lakukan apa yang paling berat yang harus kalian lakukan di hari itu di pagi hari. Dan untuk exercise, menurut saya sendiri dan juga mungkin untuk banyak orang sangat sulit dilakukan setelah bangun pagi gitu. Itulah dimaksud dengan eat life raw. Makanlah katak itu gitu. Makanlah apa yang paling susah kalian lakukan di hari itu. Karena setelah ngelakuin itu, apa yang kalian lakukan setelahnya itu bahkan lebih gampang gitu. Dan ini masuk ke health set tadi, bagaimana kita menginvestasikan waktu di zaman sekarang untuk diri kita di masa depan. Yang kedua adalah 20 minutes to reflect. Di sini adalah untuk gimana cara kita bisa memperbaiki dan memperhatikan soul set kita gitu. Mungkin untuk yang Muslim bisa sholat fajar atau sholat subuh. Dan mungkin untuk kebanyakan orang ini nggak nyampe 20 menit ya. Sisa waktunya itu bisa digunakan untuk menulis jurnal. Apa yang bisa kalian tulis itu adalah apa ambisi kalian, apa yang membuat kalian frustasi, apa yang membuat kalian frustasi dan apa aja yang membuat kalian bisa bersyukur gitu. Dengan ada jurnal ini kalian bisa juga merefleksikan diri dan balik lagi kita juga ke health set tadi gitu. Kalian tahu apa kondisi emosi kalian pada saat itu, karena sebenarnya untuk mengetahui banyak orang yang nggak tahu apa kondisi emosi mereka pada saat itu, dan itu sangat mempengaruhi produktivitas di tempat kerja. Yang terakhir adalah 20 minutes to grow. Ini masuk ke mindset. 20 minutes to grow itu adalah bagaimana kalian bisa memaksimalkan personal mastery kalian, memaksimalkan talenta yang kalian punya. Caranya bisa dengan mendengarkan podcast, bisa baca buku, nggak perlu lama-lama gitu. Karena di sini Robin Sharma juga menjelaskan bahwa penting untuk kita melakukan satu hal yang kecil namun berkelanjutan, mungkin di sini 20 menit itu sebagai hal yang kecil dan berkelanjutan, daripada kita melaksanakan suatu hal yang besar tapi sekali-kali gitu. Sama seperti belajar bahasa.
nggak mungkin orang bisa belajar bahasa dengan sistem kebut semalam gitu. Lebih baik belajar setiap hari dikit-dikit tapi terbiasa. Dan Robin Sharma nggak cuman menjelaskan bahwa sejam pertama dalam hidup itu, sejam pertama dalam hari itu penting, tapi itu juga menjelaskan betapa pentingnya tidur dan sejam terakhir dalam hari gitu. Karena orang-orang pada zaman sekarang mungkin banyaknya self-deprived ya, yang kurang-kurang tidur, karena kita sendiri juga sangat mudah terdistraksi di zaman sekarang dengan teknologi, sedangkan teknologi sendiri itu normally kayak HP atau monitor itu emits blue light, dan blue light itu bisa menurunkan hormon melatonin. Oleh karena itu biasanya di sini Robin Sharma menulis bahwa sangat penting sejam sebelum kita tidur itu untuk disconnect from technology, agar kita bisa tidur lebih tenang, kita bisa tidurnya lebih nyenyak, kualitas tidur lebih baik. Karena banyak juga yang tidur dengan waktu lama tapi tidak memiliki kualitas tidur yang baik gitu. Tapi nggak cuma tidur yang bisa ngebuat teman-teman semua lebih produktif. Ada hal lain, seperti contohnya di sini twin cycle of elite performance. Apa itu twin cycle of elite performance? Banyak orang pada zaman sekarang yang merasa frantic productivity, atau bisa dibilang produktivitas yang dipaksakan, itu bagus gitu. Maksudnya banyak terjadi kayak sejam 2 jam pertama, sejam 2 jam 3 jam kerja. Tapi bagi saya sendiri, saya nggak bisa seperti itu gitu. Dan itu juga ditulis oleh Robin Sharma di buku ini. Lebih baik untuk mengambil waktu sebentar untuk slow down, sehingga kita bisa lebih fokus dan produktif. Mungkin dengan cara, kalau saya sendiri biasanya dalam sejam, 40 menit bekerja, 20 menit istirahat, atau 45 menit bekerja, 15 menit istirahat. Itu tergantung teman-teman semua, gimana bisa membagi waktunya. Poin kedua, setelah ide-ide dari buku ini adalah, kenapa buku ini layak dibaca. Yang pertama, yang pasti buku ini bisa develop diri kita masing-masing ya, tergantung gimana teman mengimplementasikannya dalam hidup. Tapi yang menurut saya paling menarik adalah Robin Sharma menulis buku ini dengan cara yang tidak konvensional. Bagaimana tidak konvensionalnya? Normally, buku self-development itu penulisnya memberikan poin-poin dan menjelaskan. Sedangkan di sini, menariknya Robin Sharma itu membuat sebuah cerita yang berlangsung dari awal buku sampai akhir buku. Jadi kita kayak baca novel gitu. Ceritanya itu tentang 4 orang, yaitu adalah salah satunya adalah entrepreneur yang secara konvensional itu udah mencapai kesuksesan, udah kaya, udah punya jabatan, tapi dia ngerasa ada yang kurang dalam hidupnya. Yang kedua adalah seorang artis yang udah dijunjung tinggi oleh masyarakat, tapi dia merasa bahwa tingkat kreativitasnya tidak berkembang. Yang ketiga adalah seorang bilioner yang jauh lebih kaya dan jauh memiliki kekayaan dibanding kedua orang tadi, dan dia merasa hidupnya cukup gitu. Dan yang keempat adalah seorang guru, disebutnya di sini spellbinder. Dia adalah gurunya dari bilioner tadi. Dan akhirnya bilioner yang ketemu dengan 2 orang pertama tadi itu menawarkan mereka untuk belajar dengan gurunya. Akhirnya mereka belajar cara terbaik untuk bisa memaksimalkan potensi diri dan produktivitas mereka di tempat kerja atau dimanapun dalam hidup. Caranya adalah dengan itu tadi, poin-poin yang telah saya ucapkan, dan poin utamanya adalah bangun jam 5 pagi dan memaksimalkan jam pertama dalam hidup. Gitu. Dan yang ketiga, mungkin sekarang saya lebih subjektif. Apa positif dari buku ini dan apa negatif dari buku ini? Positifnya dari buku ini, mungkin seperti yang saya bilang tadi, kenapa buku ini worth it untuk dibaca, adalah karena poin-poinnya itu jelas gitu. Dan buat pembaca yang kurang bisa fokus atau kurang bisa baca untuk waktu yang lama karena membosankan, untuk buku-buku self-development, buku ini berguna banget karena kita kayak baca buku cerita aja gitu. Dan poin-poinnya ya
mudah untuk diimplementasikan kalau untuk beberapa teman-teman gitu. Negatifnya, kenapa saya bilang beberapa teman-teman? Karena menurut saya buku ini nggak untuk semua orang. Karena bisa dibilang nggak setiap orang harus bangun jam 5 pagi dan melaksanakan the triple 20 tadi. Karena pertama, mungkin untuk teman-teman yang kerja jam 9 atau jam 10, masuknya jam 9 atau jam 10, ya bisa bangun jam 7 atau jam 6, dan tetap melaksanakan the triple 20, nggak harus bangun jam 5. Dan juga untuk pembagian 20 menit tadi, nggak harus seperti apa yang dilakukan Robin Sharma. Mungkin pembagiannya bisa teman-teman laksanakan sendiri, atau bisa dibagi-bagi sendiri. Mungkin ada yang bagi dengan 30-30, dengan cara kalian masing-masing. Gitu. Ya menurut saya sih, bukan negatif juga, mungkin lebih ke apa yang membuat buku ini nggak pas untuk beberapa orang. Gitu. Dan yang terakhir adalah suitable reader dan recommendation. Seperti yang udah saya bilang, suitable reader adalah orang-orang yang mungkin yang cepat bosan gitu baca buku self development. Bukunya bagus untuk itu, untuk orang-orang itu. Atau orang-orang yang emang harus mulai kerja jam 7 atau jam 8 dan mau nggak mau harus bangun pagi. Nggak ada salahnya bangun 30 menit lebih cepat dan ngelaksanain apa yang di dalam buku ini gitu. Karena menurut saya sendiri ya hasilnya positif mungkin untuk orang-orang yang bisa melaksanakan. Dan lagi pula juga mungkin untuk yang muslim pas banget sekalian sholat subuh gitu. Dan yang terakhir adalah recommendation. Recommendation saya di sini buku yang pas untuk dibaca setelah buku ini adalah Indistractable by Nir Eyal. How to Control Your Attention and Choose Your Life. Buku ini tentang bagaimana kita bisa mendetach diri kita dari teknologi dan apa aja yang bisa mendistract diri kita gitu. Jadi bahkan distraction itu nggak cuma teknologi pada zaman sekarang, banyak banget, mulai dari relationship, segala macam. Bagaimana kita bisa memilah-milih apa yang baik untuk kita dan agar kita tidak terdistraksi dan lebih produktif gitu. Mungkin segitu aja dari saya. Terima kasih buat teman-teman dan RSC yang telah memberikan kesempatan untuk saya berbicara, dan saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih banyak Mas Dipo atas fruitful insight banget kayaknya ya. Banyak banget yang kita bisa dapetin dari paparan dari Mas Dipo tadi tentang bukunya. Nah, sebelumnya thank you so much ya Mas Dipo untuk paparannya yang sangat menarik ini. Kita dapat banyak hal, apa sih pentingnya bangun pagi dan seterusnya. Tadi ada 4 juga, apa tadi ya? Kayak interior empire, tadi sempat nyatet nih. Ada soul set, mindset, health set, and heart set. Wah, kayaknya teman-teman juga bisa dapat banyak nih hari ini dari apa yang dipaparin Mas Dipo. Terima kasih sekali lagi Mas Dipo ya. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita lanjut ke pembicara kedua kita, saya ingatkan untuk teman-teman jika ada pertanyaan terkait yang disampaikan oleh pembicara atau di luar itu juga boleh, langsung aja disampaikan di kolom chat kita. Nanti di akhir acara akan ada Q&A session yang saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari para audiens, dan 2 orang yang beruntung akan mendapatkan benefit dari RIC Indonesia. Nanti langsung dihubungin via email kali ya, Kak ya? Iya. Oke. Saya sapa dulu nih yang baru gabung, teman-teman. Kayaknya ada dari seluruh Indonesia ya, ada di Pulau Jawa, ada Jakarta, ada Bekasi tadi saya lihat, ada juga Depok, kemudian ada juga Bogor, ada dari Ngawi, ada Sidoarjo, ada Surabaya. Halo teman-teman semua, selamat sore. Semoga bisa dapat sesuatu yang bermanfaat pada hari ini. Oke. Karena udah nyapa tadi, kita lanjut aja kali ya. Kita lanjut aja kepada pembicara yang kedua kita. Pembicara kedua kita ke Mbak. Sorry. Ini nanti kali ya untuk keynote dan feedback-nya nanti setelah pembicara kedua akan ada keynote speaker yang membutuhkan link ini. Oke. Iya, atau ya. Oke.
formulir isian materi nanti untuk keynote speaker di sesi selanjutnya setelah pembicara kedua. Oke, kalau tadi udah disapa mas-mas yang keren banget, super keren lah pokoknya ya, dengan materinya yang daging banget. Pembicara kedua kita ini nggak kalah kerennya nih teman-teman. Kita sapa dulu kali ya. Halo Mbak Sharon. Halo Mbak Dita, selamat sore teman-teman semua. Sore Mbak Sharon, seneng banget nih. Udah ada Mbak Sharon, wanita cantik banget nih yang hadir di tengah kita semua. Oke, kita bacain CV-nya sedikit ya Mbak Sharon ya. Jadi wanita cantik dengan nama Sharon Margaret Sumolang ini adalah bachelor degree dari International Relation di Unpar. Kayaknya ada anak Unpar juga nih yang gabung. Nah saat ini bekerja juga di Narasi TV sebagai reporter ya Mbak Sharon ya. Wah, pokoknya di balik kerennya Narasi TV ini ada anak-anak muda cerdas yang keren-keren banget di belakangnya gitu. Nah, yang keren lagi ini Mbak Sharon adalah the second runner up dari Miss Indonesia 2019. Wow. Kayaknya pembicara kali ini benar-benar wow banget ya. Dan bakal daging banget lah semua isinya nanti. Nah, Mbak Sharon hari ini akan memaparkan buku yang berjudul Lean In dari Sheryl Sandberg tentang women, work, and the will to lead. Langsung aja deh. Silakan Mbak Sharon. Oke. Ya, terima kasih banyak Mbak Dita sudah memperkenalkan saya. Selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih banyak buat teman-teman yang juga udah bergabung nih sore hari ini. Terima kasih untuk REC Indonesia untuk kesempatannya sharing-sharing sama teman-teman. Mungkin disclaimer dari awal, saya bukan pro di bidang ini. Saya masih trying to practice it each day juga. Jadi bear with me. Jadi kita sama-sama belajar, and I'm not trying to menggurui teman-teman semua. Jadi aku berharap apa yang aku sampaikan selama kurang lebih 15 menit ke depan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, thank you juga buat Mas Dipo yang tadi udah membawakan materi dengan begitu ciamik. Mungkin saya akan mulai mempraktikkan karena saya aspire to be a morning person, tapi selalu gagal, nggak tahu kenapa, saya nggak pernah bisa bangun pagi. Tapi mungkin besok akan saya coba setelah mengetahui manfaat dari bangun jam 5 pagi itu. Gitu. Oke, ya saya Sharon, I'm working in the media industry sekarang, a media startup called Narasi. Dan masih terus belajar untuk jadi reporter, jadi jurnalis yang lebih baik lagi hari demi hari. Dari hari ini saya mau sharing ke teman-teman tentang satu buku. Bukunya itu judulnya Lean In. I have the book with me right now. Nih. Jadi yang author-nya adalah Sheryl Sandberg. Lean In Women, Work, and the Will to Lead. Sheryl Sandberg ini one of the most successful women in the technology industry ya. Dia udah melalang buana lah di Silicon Valley, and let's see apa aja yang dia tulis di buku ini gitu. Aku akan share screen supaya teman-teman boleh lihat. Sebentar. Okay, wait a minute. Oke, iya. Apakah kelihatan ya teman-teman? Kelihatan Mbak Sharon. Kelihatan Kak. Oke, iya. Ini slideku akan simple banget, nggak kayak punya Mas Dipo yang begitu rapi. Oke, ini share, ini present ya. Oke, ya. Nah, mungkin aku lihat di sini ada perempuan, ada laki-laki, jadi nggak semuanya perempuan dan nggak semuanya laki-laki juga. Aku berharap demografinya juga masih imbang ya antara perempuan sama laki-laki. Tapi apa yang akan aku sampaikan ini, aku berharap banget bisa berguna buat teman-teman lintas gender gitu. Meskipun buku ini tuh perempuan banget, people will call it kayak feminist manifesto gitu. Tapi aku nggak setuju banget juga, karena sebenarnya apa yang dipaparin di buku ini harusnya bisa dipandang juga sama teman-teman yang bergender laki-laki sebagai satu buku untuk memahami
permasalahan-permasalahan problematika yang dihadapi sama perempuan di dunia kerja setiap hari gitu. And the book is not for everyone, karena temanku pernah bilang ke aku, ya you cannot paksa satu buku untuk kamu benar-benar suka gitu, whether it's for you or you just don't like it gitu. Jadi kalau teman-teman penasaran, nanti teman-teman boleh beli bukunya gitu. Nah, di layar ini teman-teman bisa lihat ada women can't. T-nya aku coret, itu kan women cannot ya sebenarnya. Tapi aku mau teman-teman yang perempuan mungkin sekarang tanya gitu sama diri kalian sendiri. Can women be ambitious? Can women have ambition gitu? Apakah kita sebagai perempuan-perempuan muda ini boleh untuk punya ambisi, punya mimpi, punya cita-cita gitu, apapun itu gitu. Dan setinggi apa sih sebenarnya cita-cita yang teman-teman perempuan ini punya? Dan aku coret note-nya di situ karena menurut Sheryl Sandberg, ini bukan menurut aku ya guys, menurut Sheryl Sandberg, women can have ambition, women can aim high. If you wanna be a president gitu, mungkin suatu hari nanti ya bermimpilah gitu setinggi itu. Atau mungkin aku boleh mengutip salah satu pendiri bangsa kita, Bung Karno bilang, gantunglah cita-citamu setinggi mungkin gitu. Jadi buat teman-teman yang perempuan jangan pernah ragu gitu untuk punya cita-cita setinggi mungkin. Nah, kalau misalnya diartiin, Mbak Sharon, ya, boleh di full screen kan itunya, PPT-nya? Sudah. Udah ya? Udah sih, di aku sih full screen. Apakah nggak full screen ya? Iya, di sini belum. Di share yang full screen-nya, di ini aja lagi, di stop, terus di share yang... Bentar. Terus share yang full screen. Oke. Sorry ya guys. Oke. Aman nggak? Udah. Oke, udah. Thank you udah ngingetin. Iya, itu menurut lean in, kalau lean in diartiin secara harafiah, itu biasa dipakai di dunia olahraga gitu. It's like you bending over a one position. Jadi kayak misalkan you watch MotoGP gitu, teman-teman nonton MotoGP, ketika mau tikungan gitu, terus habis itu pembalap motornya itu agak lean in to one side, itu lean in gitu. Tapi kalau yang diartikan sama Sheryl Sandberg, lean in yang aku bisa rangkum dari buku ini, itu yang aku tulis di bawah, grabbing opportunities with both hands gitu, whether it's your personal life atau juga working life gitu, ya dengan tangan terbuka, dengan tangan dua-duanya, grabbing that opportunities gitu. Aku mau nunjukin satu video sebelum lanjut. Ini sebenarnya not me being narcissist, tapi aku akan mencoba untuk mengelaborasiin setiap poin yang ada di buku ini dengan kehidupan aku secara pribadi. So it's going to be a very personal presentation sih. Aku mau sharing lagi. Ini one of my answer waktu aku ada di top 15. Nah, kelihatan nggak ya teman-teman? Oke. So basically waktu itu jurinya Maria Harvanti itu dia bilang, sebentar. Okay. Ini aku share di sini. Oke. Sorry, sebentar. Oke. Nah, waktu itu jurinya nanya, di dunia yang didominasi oleh laki-laki, gimana caranya seorang perempuan untuk memberikan atau mempertunjukkan, memperlihatkan bahwa perempuan itu punya kepintaran dan punya power. And ini aku jawab sebelum aku baca bukunya Sheryl Sandberg, which is this, Lean In. Dan ya aku bersyukurnya ternyata nggak salah gitu, kalau menurut kata Sheryl Sandberg. So mungkin teman-teman boleh mute aku karena aku akan play di audio. Women have power and intelligence. Masuk ya suaranya? But they cannot do as much as Masuk, men Mas Sharon. in patriarchal society. What do you think about that?
Pertanyaannya kayak saya lagi nge-gym ya, berat banget. Padahal terakhirnya tapi berat banget pertanyaannya. Miss, gila luar biasa. Wajar ya Aca sama Harfanti itu menjadi Second runner-up Miss World. Tepuk tangan dulu dong untuk kedua juri saya. Oke. These beautiful women, mereka semua sangat pintar dan cantik. Sudah siap ya Miss? Sudah paham ya? Silakan dijawab pertanyaan dari Maria Harfanti dalam waktu 30 detik. Thank you. As much as I'm concerned with women empowerment, I do believe in government too. As a Bachelor of Political Science, I believe that women should have more seats in the parliament to prove that we have power and intelligence to represent all genders, not just the women, but children also, who are very vulnerable. Therefore, being a women politician is not ordinary, but it's about living a life that matters and living out that beauty with a purpose. Thank you. Oke, nih udah ya, gitu aja guys. Intinya dari apa namanya, dari apa yang aku omongin di panggung itu bukan berarti aku mau encourage semua teman-teman yang perempuan menjadi seorang politikus, bukan gitu. Tapi aku mau encourage bahwa it's a reminder untuk kita semua bahwa women should have more seats in the powerful position gitu. Women should have more seats in the leadership. Aku lanjut ke sini. Ini Sheryl Sandberg. Jadi di buku ini dibilang di awal itu dimulai dengan ceritanya Sheryl Sandberg lagi hamil tahun 2004. Dia itu udah jadi one of the seniors di Google. Itu dia pagi-pagi mau ada meeting gitu. Waktu itu dia udah jadi vice president di sales operation. Terus nyampe di tempat kerjanya, ternyata parkirannya penuh, sedangkan dia itu lagi hamil. Nah, ibu hamil itu kan suka mual-mual gitu ya teman-teman ya. Nah, terus dia bilang, dia nanya gitu, ada nggak sih tempat parkir? Padahal dia udah 3 tahun di situ kerja, di Google. Itu tahun keempat, tahun 2004, karena dia masuk di Google itu tahun 2001. Dia bilang, ada nggak tempat parkir untuk perempuan? Dan ternyata nggak ada. Jadi tempat parkir itu adalah ya udah sama aja, dan ketika penuh ya berarti mesti cari tempat yang kosong, dan itu jauh banget. Sedangkan on that day dia punya meeting gitu pagi itu, and she was pregnant. Terus akhirnya pas pulang dari kantornya, pulang kerja malam-malam, dia cerita sama suaminya yang udah meninggal, namanya Dave, kerja di Yahoo dulu. Terus Dave bilang gini, di Yahoo kita udah punya parkir yang di designated untuk perempuan hamil, untuk ibu hamil gitu. Terus abis itu yang bikin akhirnya Sheryl Sandberg benar-benar berpikir, dan dia bilang di bukunya dia tuh ashamed gitu. Jadi dia tuh malu karena gue udah jadi perempuan yang having a leadership position in this company, in the Google, tapi gue nggak pernah nyadar bahwa ada satu hal yang mungkin suara dari ibu-ibu hamil ini nggak pernah terwakili gitu. Kayak apa gunanya gue gitu, selain cuma untuk cari profit for my company gitu. Dan akhirnya Sheryl Sandberg tulis di bukunya, Female Voices, Highest Levels gitu. Jadi ketika perempuan-perempuan ada di level-level tertinggi gitu di company-nya, or even masih striving gitu untuk berada di level-level tertentu, itu sebenarnya mereka jadi punya suara gitu, bukan untuk ngambil suara-suara mereka yang nggak punya suara, tapi untuk mewakili mereka yang nggak punya suara, dan pada akhirnya berharap agar ada output yang memberikan opportunities yang lebih luas, dan juga untuk adanya treatment yang lebih adil aja gitu untuk para perempuan gitu. Dan kalaupun misalnya sekarang teman-teman mungkin melihat kayak ya itu kan Sheryl Sandberg gitu ya. Sheryl Sandberg kan emang kita lihatnya di sini gitu, dari Harvard, bachelornya di Harvard, masternya di Harvard, terus habis itu Sheryl Sandberg juga kayak happy family banget gitu, punya anak, sekarang udah engage sama laki-laki yang juga top banget gitu, dan dia dulu pernah bekerja di White House gitu ya, pernah bekerja di administrationnya Clinton, terus di World Bank juga, di Google, di Facebook, jadi cover majalah Time. Kak, mungkin ini nggak relate gitu sama kehidupanku gitu, karena mungkin aku cuman remah-remah just aja gitu Kak, kayak I'm not Sheryl Sandberg gitu. Aku juga teman-teman, tapi kenapa aku merasa buku ini tuh penting banget untuk dibaca?
meskipun it's not for everyone kayak aku bilang tadi, karena ini jadi mempersiapkan kita untuk teman-teman yang memang pengen nih jadi wanita karir, perempuan yang berkarir gitu, women yang suka kerja gitu ya. Jadi mempersiapkan kita untuk benar-benar bisa manage our career path gitu. Mungkin bukan menjadi seorang Sheryl Sandberg yang very powerful in her position, tapi dimanapun kita bekerja gitu. Mungkin disclaimer di awal, Sheryl sebenarnya juga nulis di bukunya bahwa nggak semua impact itu dibikin dari leadership position. Tapi kalau lo dikasih kesempatan buat naik roket, kata dia, naik aja. Nggak usah nanya mau di seat yang mana, naik aja. Karena ya gimana pun ketika lo ada di posisi yang level yang tertentu, ada suara-suara perempuan yang butuh diwakili yang bisa lo wakili gitu. Nah, di buku ini Sheryl bilang, kenapa sih perempuan-perempuan ini kok karirnya mandek ya, perempuan-perempuan muda ini karirnya nggak progresif ya. Nah, akhirnya Sheryl tulis, ada begitu banyak, teman-teman bisa lihat, bahkan di setiap chapternya, it's probably the causes of why women don't excel in their position gitu. Women don't believe in themselves gitu. Maybe kita sebagai perempuan muda, aku sebagai perempuan muda, aku itu juga kadang ngerasa insecure banget, overthink banget gitu. Dan di buku ini Sheryl cerita waktu itu dia pernah sama teman-temannya gitu, sama saudaranya, saudara laki-laki dan saudara perempuannya, terus mereka tuh mau ada ujian gitu, dan ya ketika hasilnya itu nggak bagus, laki-laki itu tetap pede aja gitu, kayak they tend to like think that they're still awesome no matter what. Tapi untuk perempuan, dan Sheryl juga nunjukin datanya, perempuan itu kadang lebih banyak nyalain diri sendiri gitu, yang kayak gue emang nggak bisa gitu, gue tuh subordinate gitu, kayak bawahan aja. Emang kita sendiri kadang juga memposisikan diri kita sebagai perempuan untuk nggak excel di position kita, di kerjaan kita. Terus yang kedua, women are afraid of not being likable. Sheryl Sandberg di buku ini juga nulis, dari kecil dia itu bukan dianggap sebagai kakak di keluarganya sama adik-adiknya. Dia itu anak paling tua, dan adik-adiknya bilang, no, she wasn't like a sister to us. She was like our boss gitu. Kayak yang ngekoordinasiin kita gitu. Jadi emang dari kecil Sheryl Sandberg tuh bahkan dianggap sama teman-temannya itu adalah bossy gitu. And this term of bossy mungkin kita dengar juga gitu di negara kita, bahkan in our budaya, in our culture, bahwa perempuan itu istilahnya janganlah terlalu bossy gitu ya. Janganlah ketika laki-laki bossy ya emang itu laki-laki gitu. Tapi ketika perempuan yang bossy, yang suka mengatur, itu akan dipandang negatif gitu. Yang ketiga, social penalty for being ambitious, powerful, successful, dan atau too aggressive gitu. Ada ketidaksukaan kadang di tengah masyarakat ketika seorang perempuan itu sukses gitu. Dan yang keempat, don't sit at the table. Di buku ini Sheryl Sandberg cerita, suatu malam lagi ada gala dinner. Terus ada perempuan-perempuan yang duduknya di meja yang berbeda dari Sheryl gitu. Padahal di meja Sheryl tuh ada tempat kosong juga. Terus Sheryl panggil lah teman-temannya itu. Dia raise her hand untuk kasih motion bahwa ini sini, diajak duduk bareng gitu. Nah, table-nya ini memang bersama laki-laki yang powerful gitu. Mereka yang leaders gitu. Pas Sheryl udah kasih motion untuk ayo gabung di meja gua, teman-temannya tuh gampang gitu, kayak nggak kasih respon yang Sheryl mau, which kayak datang dan gabung di meja itu, enggak. Nah setelah itu akhirnya Sheryl datengin mereka dan dia kasih tahu bahwa kayak maksudnya jangan malu atau jangan rendah diri duluan gitu. You gotta sit at the table, kata Sheryl gitu. And don't sit at the table, Sheryl bilang berulang-ulang di talk show-nya, dengan Oprah, di TED, dia bilang juga di TED Talks gitu, kalau itu mistake yang kadang perempuan tuh suka lakuin gitu. Ya nggak percaya sama dirinya gitu, rendah diri duluan. Dan yang kelima, Sheryl bilang, not making our partners real partners.
Ini one of the most interesting thing yang aku suka dari buku ini, dan kita akan jump onto that later. Tapi yang kelima aku mau bilang bahwa kadang perempuan ini nggak bener-bener bikin partnernya, whether it's pacar, calon suami, atau suami, real partners. Real partners yang support mereka secara yang empoweringly support mereka gitu dalam mereka bekerja dan segala macam. Dan yang terakhir adalah living before they leave. Living before they leave itu di bukunya ini Cheryl bilang, dan aku sebagai perempuan, dan aku nggak tahu teman-teman juga atau enggak, tapi dari aku kecil, mamaku itu bilang bahwa Sharon harus punya cita-cita yang tinggi. Sharon, education is number one gitu. Sharon ini itu gitu. Pokoknya support me banget untuk jadi perempuan yang well educated. But at the same time, my mom would say, Sharon, pikirin nanti kalau punya suami gimana kerjaannya gitu. Even sekarang aku sebagai seorang reporter, I would say that my mom belum 100% dukung aku karena ya menurut dia kayak later on in life lo bakal terlalu sibuk sama kerjaan lo dan segala macam, dan lo nggak bisa mikirin keluarga lo gitu. Aku tidak menyalahkan ibuku untuk berpikiran seperti itu gitu, karena itu adalah sebuah konstruksi sosial yang dibangun bertahun-tahun dan mungkin butuh ratusan tahun juga untuk diubah. Jadi iyain aja dulu gitu. Dan Cheryl bilang dari kecil perempuan, dari kecil banget mungkin ya SD gitu, udah diajarin untuk berpikir seperti itu gitu, kayak pikirin lah kayak mau pilih karir atau mau pilih keluarga, kayak gitu-gitulah gitu. Itu relate banget sama aku, dan aku berharap mungkin teman-teman juga bisa relate sama why yang tadi aku sampaikan ke teman-teman. Nah, ini gambaran yang ada di Indonesia gitu. Kalau di buku ini kan Sheryl Sandberg adalah warga negara US, so ada banyak banget datanya, banyak banget. Bahkan dia bilang waktu dia bikin buku ini, awalnya dia tuh ngumpulin data sebanyak mungkin gitu. Dia baca banyak banget research paper and journal. Kalau yang ini gambaran di Indonesia, gap upah perempuan di bawah 30 tahun itu 27,2%. Jadi ini perempuan dan laki-laki di bawah 30 tahun ya teman-teman, itu ada kesenjangan upah dalam dunia kerja itu 27,2%. Dan hanya 18,5% high level managers di Indonesia yang merupakan perempuan. Di penelitian terhadap 1.404 pekerja profesional oleh Erwin B. Karnadi ini, kalian bisa buka jurnalnya, judulnya yang Is There Any Discrimination bla bla ini, atau di The Conversation, itu ditulis bahwa ya intinya women are disadvantaged in the labor market when they are younger, but this disadvantages diminish as they get older. Jadi menariknya buat aku adalah ketika perempuan sama laki-laki ada di bawah 30 tahun, mereka yang berada di bawah 30 tahun ini ada gap upah yang 27,2% ini, which is itu lumayan gede ya menurut aku. Kayak itu lumayan gede, apalagi mungkin untuk first graduate atau early career kayak aku gitu. Dan setelah laki-laki dan perempuan ini semakin usia lanjut, kayak di atas 30 tahun gitu, atau 40 tahun, itu gapnya akan semakin kecil. Karena perempuan akan dipandang lebih setara dengan laki-laki dan di-respect dengan laki-laki ketika mereka udah lebih senior gitu. Jadi masih ada gender discrimination oleh laki-laki terhadap perempuan gitu di dunia kerja ketika perempuan-perempuan ini masih muda. Nah, meskipun bukunya Sheryl Sandberg ini ngomongin soal working mom, ini mungkin cocoknya dibaca sama orang-orang berusia 25 tahun ke atas atau mungkin yang udah menikah dan punya anak. Tapi ternyata apa yang dia bilang tadi kayak masih adanya gender discrimination dan segala macam, itu juga terjadi gitu di tempat kita. Gap perempuan itu 20,2% untuk upahnya, dan masih dikit banget ternyata. Very few leaders di Indonesia, ini di korporat aja, itu cuma 18%. 18,5% gitu. Ini 23 Desember 2019 by the way, so ini belum ada setahun, yang merupakan perempuan. Dan butuh 202 tahun agar upah perempuan itu sama dengan upah laki-laki itu. The Global Gender Gap Report 2018 dari World Economic Forum.
202 tahun means 2 abad lebih 2 tahun gitu ya. Probably kita udah nggak hidup lagi gitu. So what can we do? What can we do while we're still here on earth gitu. Gak mungkin kan kita nunggu sampai 200 tahun sampai upah perempuan itu sama dengan upah laki-laki. I'm hoping that mungkin itu bisa come sooner untuk anakku nanti atau untuk cucuku nanti gitu teman-teman. Jadi mereka bisa lean in juga dan nggak takut untuk mendapatkan discrimination bahkan soal urusan upah. Now how? Gitu. Sheryl Sandberg bilang, yang pertama, what would you do if you weren't afraid after you admit your fear? Suatu hari Sheryl Sandberg lagi mau ada, I don't know, it was sharing gitu, kayak ada sharing session gitu, dia mau ngomong di depan crowd, audience yang banyak. Sebelum dia berangkat, anaknya itu gelantungan di kakinya, dan anaknya itu bilang kayak, ya intinya ngerengek lah, jangan pergi gitu ya. Ya mungkin sebagai seorang ibu, Sheryl Sandberg akan kayak punya pilihan gitu, dia mau tinggal di rumah atau tetap lanjutin kerjaannya gitu. Dan Sheryl Sandberg bilang, I have to admit my fear dulu gitu. Maksudnya waktu dia mau naik panggung dia tanya sama temennya, that is one of my fears gitu, ketika gue harus milih soal kerjaan atau soal keluarga gitu, apakah gue harus ngomongin juga di saat gue nanti kasih sharing session ini untuk banyak orang. Dia bilang, yeah, you gotta admit it first gitu, that is your fear, admit it and share to every woman out there that it is your struggle gitu, you have to be honest gitu. And setelah Sheryl Sandberg admit her fear, ya dia ngomong bahwa honest situation-nya, picture-nya adalah kayak gitu. Kadang memang women itu harus punya banyak pilihan dan segala macam. Dan mungkin sekarang aku mau menantang teman-teman gitu. Kayak coba deh pikirin, what would you do if you weren't afraid? What would I do if I were not afraid gitu? Mungkin teman-teman takut karena kayak ya fear of not being likable kayak tadi yang di Y itu, atau fear of not excel gitu, atau kayaknya gue nggak mungkin kayak gitu karena my background biasa aja, rapotku dari SD mungkin biasa aja, saat kuliah IP juga biasa aja gitu. Tapi singkirkan dulu deh semuanya itu. Kalau kata Sheryl, what would you do if you weren't afraid? Then don't be afraid and just go for it, katanya gitu. Sit at the table, kata Sheryl Sandberg. Kadang kalau kita terlalu takut untuk ngelakuin A, B, C, we will end up kayak situasi Indonesia yang kayak tadi gitu. Dan itu nggak akan kemana-mana. We're just going to stuck gitu teman-teman. Mungkin ada pertanyaan, takut kak buat nego gaji gitu? Aku first graduate gitu, I'm on my early career path, what should I do gitu. Nah, to be honest, aku juga nggak tahu cara nego gaji gimana, but you can check on leanin.org if I'm not mistaken. Di situ ada cara nego gaji menurut Sheryl Sandberg. Intinya Sheryl Sandberg bilang, datang ke HR lo mungkin atau ke siapapun yang responsible untuk urusan gaji, finance maybe, and jangan pernah takut gitu. Set your angka gitu, dia bilang kayak set your number aja gitu. And dari diri lo sendiri lo udah harus punya kepercayaan diri bahwa I deserve that number gitu. Jadi emang di buku ini aku jadi belajar sih teman-teman, kayak I have to be responsible of my life, my work, and after that, aku bisa punya bargaining position, tapi dari position of strength, bukan position of weakness gitu. Aku jadi punya kekuatan untuk tawar-menawar, tapi dari posisi yang kuat gitu. Jadi mungkin sebelum teman-teman udah mundur duluan, tanya deh ke diri kalian sendiri gitu, kayak what would you do if you weren't afraid? Apa aja sih yang teman-teman punya, kelebihan-kelebihan yang teman-teman punya gitu. Sebenarnya apa sih impian terdalam, impian tergila yang pernah teman-teman pikirin sebenarnya, but you're just too afraid to take a step gitu. As Sheryl said, you will not go anywhere if you're afraid gitu.
Um, lalu itu yang pertama. Yang kedua, this is one of my favorite thing karena aku aslinya hopeless romantic banget orangnya. Jadi make your partner a real partner. Ini di bukunya. Jadi Sheryl Sandberg ini sama almarhum suaminya. Oh, aku sih pas baca ya teman-teman, almarhum suaminya ini gila, impian banget coy. Jadi waktu Sheryl Sandberg abis melahirkan, terus dia jatuh, and dia harus on a crutch gitu untuk beberapa saat gitu. Terus suaminya itu yang dari awal dia melahirkan anaknya, itu yang gantiin pampers anaknya segala macam tuh suaminya gitu. Sampai akhirnya suaminya mesti pergi kayak commute karena kerja di state yang lain, mungkin atau daerah yang lain gitu, untuk bisa punya family balance gitu ya, antara dia dan kerjaannya, antara keluarganya dan kerjaannya. Jadi Sheryl bilang bahwa make your partner a real partner adalah ketika anyone who wants her mate to be a true partner must treat him as an equal and equally capable partner gitu. Jadi gak bisa kayak, kalau aku ya, nih aku idealistik akunya, aku percaya I don't have to beg for men untuk punya mindset yang sama-sama aku. If they have the same mindset, then they have it gitu. Kayak karena kalau beg artinya dia nggak punya the same paradigma kayak yang aku punya gitu. And kalau dalam mungkin nih untuk yang Mbak Sharon. Ya. Halo. Kurang 2 menit lagi ya Mbak Sharon ya. Udah mau habis. Ya. Iya. Thank you. Thank you Mbak Dita. Kayak sharing responsibility gitu. Ini kalau kalian belum nikah, which aku juga belum nikah, kalian masih jomblo, which aku juga masih jomblo. Ini kalau yang ini nih, ini aku ambil gambarnya, foto ini cocok banget buat kalian yang belum nikah. Jadi aku ada satu favorite series, namanya Designated Survivor. Ini tokohnya namanya Aaron sama pacarnya, namanya Isabel. Nah, Isabel ini tuh Director of Social Innovation di White House. Aaron ini National Security Advisor yang menang akhirnya jadi Vice President. Aduh, aku spoiler kalau kalian belum nonton. Tapi intinya di season finalenya, Isi bilang ke Aaron, Isabel bilang, gue gak bisa sama lo karena lo gak ngelihat gue sebagai partner yang equal. Dia bilang gitu. Deep down I know that you don't see me equal as a work colleague, dia bilang gitu. So ya, ini aku berharap ya, semoga ini practicable buat teman-teman yang masih jomblo ketika kita nyari pasangan nantinya, ya hopefully bisa dapat pasangan yang bisa melihat kita equal as a partner gitu, yang nantinya bisa support kita juga gitu. Ketika kita kerja, kita mau memilih pekerjaan A, B, C gitu, dan mau sharing responsibility, sharing burden itu gitu, nantinya kalau kalian melanjut ke hubungan yang serius, kayak gitu. That's what Sheryl Sandberg said. Ini, when it comes to settle down, find someone who wants an equal partner, someone who thinks women should be smart, opinionated, and ambitious, someone who values fairness and expects, or even better, wants to do his share in the home. This man exists, and trust me, over time, nothing is sexier. Mungkin aku boleh kasih contoh kayak Mbak Fani ya. I actually really admire her, gitu. Mbak Fani used to be my former colleague di Narasi. Istri dari Mas Gilang. She's so smart, pinter, cantik, baik hati, luar dalam, indah lah pokoknya. Jadi Mas Gilang, she's a gem ya. Dan aku tahu Mbak Fani juga dan Mbak Fani juga bisa keterima S2. Jadi I can imagine, aku nggak tahu sih, tapi mungkin aku udah membayangkan seperti apa Mas Gilang dan Mbak Fani udah mungkin sharing responsibility and planning untuk kedepannya dan lain sebagainya gitu. And I would say that they can be a very powerful couple gitu in the upcoming years, hopefully. Amin ya, gitu. Karena mungkin, dan aku percaya Mas Gilang pasti akan melihat Mbak Fani equal gitu, meskipun punya tanggung jawab yang beda dan lain sebagainya gitu. Kita nggak bisa ya melepaskan kodrat intinya ya kalau di Indonesia kayak gitu ya. Tapi at the end of the day, aku bisa melihat pasanganku equal dan pasanganku bisa lihat aku equal. That's very important. Dan yang terakhir ini, identify your priorities. Instead of perfection, we should aim for sustainable and fulfilling. At the end of the day, perempuan kita yang masih baru-baru, masih muda ini, cari tahu benar-benar apa prioritasnya. Women
cannot have it all. Women cannot do it all by themselves. Jadi cari tahu benar-benar apa yang mau kita lakuin dalam hidup, apa prioritasnya, karena memang nggak ada yang sempurna. Kesempurnaan hanyalah milik Allah. Jadi, instead of perfection, we should aim for sustainable and fulfilling. Apa yang benar-benar enrich kita as a human being, apa yang benar-benar jadi passion kita untuk kita kerjain gitu. Aku bersyukur teman-teman maksudnya aku bersyukur aku bisa sharing kayak gini supaya teman-teman juga bisa benar-benar balik lagi nih, apa sih yang benar-benar kalian mau lakuin dalam hidup kalian gitu. Ini quote terakhir, trying to do it all and expecting it all can be done exactly right is the recipe for disappointment. Perfection is the enemy. Gloria Steinem, ini dia seorang jurnalis juga, dia bilang, lo nggak bisa lakuin semuanya. No one can have 2 full-time jobs and have perfect children and cook 3 meals and blah blah blah. Itu agak vulgar bahasanya, makanya aku hapus. But Superwoman is the adversary of the women's movement. Intinya adalah perempuan punya keterbatasan, and kalau kita menuntut perempuan untuk jadi superwoman, itu lawan dari kegerakan perempuan di seluruh dunia. So, akhir kata dari aku berharap teman-teman boleh benar-benar pursue interest kalian apa, your authentic interest kalian tuh apa, dengan penuh gairah gitu ya, dan jangan pernah never apologize gitu untuk punya dreams yang gila itu, and let's stop worrying, takut untuk lean in, untuk benar-benar grabbing opportunities, and let's just choose what we want and live that gitu. So thank you so much. Oke, Mbak Sharon, thank you banget nih. Kayaknya emang 15 menit kurang kali ya buat dengerin Mbak Sharon ngomongin tentang, menarik banget sih tentang women and productivity. Kayak banyak hal yang relate dengan kehidupan kita sekarang ya Mbak Sharon ya. Biasanya perempuan suruh milih mau karir atau keluarganya itu real banget gitu ya. Banyak yang aku catat sih, tapi kayaknya nggak, nanti kita lebih explore lagi di Q&A session kali Mbak Sharon ya. Jadi terima kasih banyak Mbak Sharon atas paparannya tentang women and productivity. Kemudian udah banyaknya nanya juga nih Mbak, nanti kita simpan dulu untuk di Q&A session. Sekarang kita langsung ke keynote speaker dulu kali ya. Jadi thank you banget Mbak Sharon untuk insightful materialnya. Dan boleh tepuk tangan sih sebenarnya, cuma nggak kedengeran ya. Jadi aku tepuk tangan sendiri deh. Oke, thank you Mbak Sharon. Langsung aja ke keynote speaker-nya kita. Jadi udah beres dengerin kedua pembicara nih. Sekarang kita masuk ke keynote speaker yang akan dibawain langsung oleh Executive Director dari RIC Indonesia dan alumni LPDP Jerman juga nih. Tapi sebelumnya, saya mohon teman-teman untuk mengklik yang sudah di-share di chat. Di situ ada bit.ly kemudian /keynote TPB 12. Nanti untuk arahan lebih lanjut akan disampaikan oleh Mas Gilang sendiri. Oke. Udah ya teman-teman ya? Oke, langsung aja. Silakan Mas Gilang. Siap. Ya, terima kasih banyak Mbak Dita. Terima kasih banyak juga teman-teman semua yang sudah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dipo untuk presentasinya yang sangat menginspirasi dengan berbagai prestasi beliau di Jerman sana. Pastinya kita perlu belajar banyak ini, perlu meneladani apa aja sih yang jadi prinsip-prinsip produktif Mas Dipo. Lalu juga Mbak Sharon, kita tahu prestasi beliau, tadi udah nonton langsung videonya, harapannya ini bisa nantinya spark gitu, interest atau inspirasi tentunya yang positif untuk teman-teman makin berkarya gitu ke depannya, utamanya untuk teman-teman perempuan di sini gitu, masih muda, masih punya banyak kesempatan nanti ke depannya gitu. Oke. Untuk sesi keynote saya supaya tidak kesorean nanti teman-teman bisa buka linknya. Nah, jadi aturan mainnya gini teman-teman, selama sesi keynote ini yang mungkin sekitar 10 menit, harapannya 10 menit selesai, saya akan bantu teman-teman navigate. Jadi saya akan mandu sedikit, jadi teman-teman bisa isi di sana informasi dasarnya seperti email. Jadi nanti saat teman-teman udah selesai,
mengisi form ini, teman-teman bakal dapat salinannya gitu. Nah, lewat salinan ini harapannya nanti teman-teman bisa selalu evaluasi dari hari ke hari, misalkan nih, oh saya hari ini gimana ya performanya, saya kemarin gimana ya performanya gitu. Karena sebagai manusia, inilah yang kita perlukan teman-teman, indikator-indikator yang menunjukkan bahwa hidup kita itu balance gitu. Jadi itu jadi ada nama lengkap, nomor WhatsApp, silakan diisi, lalu profil saat ini, karena memang nantinya itu menentukan pertanyaan apa yang teman-teman harus isi atau harus refleksikan. Gitu. Jadi apakah teman-teman masih SMA, SMK, apakah kuliah atau baru lulus kuliah, dan misalkan lagi nyari kerja atau belum nikah dan udah kerja, atau sudah nikah dan sudah bekerja, kayak saya misalkan. Lalu apakah sudah nikah dan tidak bekerja, maksudnya stay at home mom gitu, misalkan teman-teman punya gambaran pasti. Nah, oke, jadi life balance indicator sendiri ini saya adopsi dari bukunya Brandon Burchard, lalu kami sebagai yayasan sedang mengembangkan modulnya teman-teman, jadi harapannya di TPB selanjutnya kami sudah bisa membagikan modulnya, sehingga teman-teman bisa selalu mengevaluasi, ada PDF-nya, kita bisa itulah pakai prinsip-prinsip yang ada di sini, yang sangat bagus ini untuk nge-guide kehidupan kita gitu. Jadi ada di sini saya kasihnya 10, tapi sebenarnya bisa dikembangkan lagi teman-teman. Ada 10 indikator, ada mulai dari kesehatan, keluarga. Nah, aturan mainnya gini teman-teman. Angka 1, jadi nanti begitu teman-teman dengerin reflective questions dari saya, teman-teman langsung masukin itu di sana, misalkan sangat belum memperhatikan berarti 1. Kalau udah sangat memperhatikan, udah concern banget di bidang itu dan sangat bagus performanya, itu 10 gitu teman-teman. Jadi tujuannya adalah gimana sih kita bisa ngukur diri sendiri untuk salah satu untuk masing-masing indikator gitu. Nah, tentunya follow up dari sesi keynote ini sebenarnya ada semacam mini workshop gitu, yang mana mungkin akan kita adakan beberapa bulan ke depan. Jadi sekarang konsep masih digodok. Jadi sementara ini lebih untuk pengingat diri sendiri, teman-teman. Nah, jadi saya akan berikan reflective questions-nya. Kenapa dipanggil reflective questions? Karena ini tujuannya untuk merefleksikan ke diri teman-teman masing-masing gitu. Ini bukan untuk ditanyakan ke orang lain, tapi cenderung. Jadi ini mengutip kata-kata dari Vaino and Ross, itu salah satu penulis buku. Mereka mengatakan bahwa orang paling produktif, orang paling orang-orang terbaik adalah mereka yang bisa memberikan pertanyaan paling baik untuk diri sendiri gitu. Nah, salah satunya pertanyaan-pertanyaan reflektif seperti ini. Jadi harus sering-sering teman-teman ditanyakan gimana ya saya hari ini, gimana ya saya kemarin kayak gitu. Kalau di bahasa mungkin di konsep Islam itu ada muhasabah gitu. Jadi kayak untuk gimana sih mengoreksi diri kayak gitu. Dan mungkin di konsep agama lain pasti ada, atau di konsep budaya lain pasti ada itu. Oke, itu pengantarnya. Kita langsung masuk ke LBI 1, LBI pertama teman-teman. Jadi ada kesehatan. Nah, untuk kesehatan sendiri teman-teman minta tolong direfleksikan kira-kira gimana untuk makanannya, apakah sudah diperhatikan gizinya, proteinnya gimana, apakah sudah makan buah-buah, sayur, apakah sudah yang sehat-sehat atau masih yang misalnya kayak asal-asalan di pinggir jalan, nggak balance sama sekali gitu. Pokoknya misalkan MSG-nya benar-benar dipol-polin gitu. Nah, ini gimana? Coba teman-teman tanyakan. Nah, tapi ini salah satu variabel aja. Jadi ada 2 lainnya, yaitu olahraganya gimana teman-teman? Apakah ada olahraganya atau cuman makan tidur kayak gitu? Akhirnya lemes di badan. Nah, itu apakah teman-teman ada minimal misalkan nih seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali. Nah, ini coba teman-teman assess sendiri. Lalu yang terakhir tidurnya teman-teman. Apakah teman-teman ini ngalong? Maksudnya ngalong itu kayak kelelawar itu. Kalau malam begadang, kalau siang tidur nggak produktif gitu, atau kalau emang karena kerjaan mungkin nggak apa-apa, tapi ya teman-teman coba ukur sendiri, apakah sudah minimal 6 jam sehari. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini kan teman-teman muncul ya, oke saya di angka 5 nih misalkan, atau saya di angka 9 nih misalkan, saya udah memperhatikan banget. Nah, ini tujuannya itu teman-teman, jadi silahkan diisi.
Jadi teman-teman waktu di awal dengar pertanyaannya jangan langsung diisi, tapi lebih ke sampai selesai satu indikator dulu saya jelaskan. Oke, kita pindah ke LBI kedua. Indikator kedua yaitu tentang keluarga. Nah, jadi untuk sama keluarga ini teman-teman gimana? Jadi ini keluarga bukan kayak pasangan ya teman, maksudnya bukan suami istri, tapi cenderung ke kita ke orang tua misalkan, atau kita ke adik, atau kita ke kakak. Nah, kita itu perannya gimana sih? Atau misalkan kita ke nenek, kita ke kakek, apakah kita sudah jadi individu yang apa ya, misalkan nih menginspirasi untuk mereka, atau misalkan nih kita bukan lagi anak-anak, maksudnya kita bisa ngajak ngobrol mereka, kehadiran kita itu ditunggu-tunggu kayak gitu. Atau kita masih cenderung pasif, kita masih udahlah pokoknya di belakang orang tua terus, kita nggak ngambil tanggung jawab. Adik kita ada masalah kita biarin, apa gitu, nggak ngajak ngobrol sama sekali misalkan kayak gitu. Nah ini, misalkan orang tua ngajak ngobrol kita nggak ada, misalkan kayak gitu. Nah teman-teman coba direfleksikan, lalu ditulis teman-teman, kira-kira dipilih salah satu. Dari 1 sampai 10, ini yang mana? Apakah sudah sangat baik atau sangat belum memperhatikan gitu. Nanti kita evaluasi bareng. Lalu yang ketiga untuk pertemanan teman-teman. Nah itu apakah kualitas pertemanannya teman-teman itu udah dijaga gitu. Kalau kasusnya Mbak Sharon tadi misalkan nih, oke udah cari teman-teman yang menginspirasi gitu. Saya yakin pasti Mbak Fani juga terinspirasi banget sama Mbak Sharon gitu. Jadi vice versa lah gitu. Nah tapi kayak gitu teman, apakah kualitas teman-teman udah dijaga? Kalaupun udah ada teman, kalaupun udah punya satu circle, apakah itu udah ngomongin sesuatu yang baik gitu misalkan, atau malah gibah kayak gitu, gibah ngomongin orang nggak jelas gitu. Nah itu jadi kualitas pertemanannya seperti apa? Bukan cuma orangnya, tapi juga apa yang dilakuin di sana gitu. Nah itu teman-teman coba direfleksikan, lalu apakah teman-temannya itu ngasih peer pressure yang terlalu tinggi atau gimana. Nah itu coba teman-teman refleksikan dan dipilih nih 1 sampai 10, apakah sudah sangat baik atau belum perhatikan kayak ya salah-salan lah, temanku mundur, temanku regress, aku ikut nggak apa-apa, yang pokoknya kita solid. Nah kan kayak gitu. Jadi itu. Lalu untuk yang LBI keempat, nah ini yang saya bilang kenapa tadi bakalan beda teman-teman. Kalau misalkan teman-teman udah nikah, nah itu intimate relationship-nya seperti apa. Jadi misalkan nih, komunikasinya, kualitasnya seperti apa sama pasangan, kayak yang tadi Mbak Sharon sempat presentasikan, misalkan apakah suaminya benar-benar ngerti kebutuhan istri kayak gitu, apakah benar-benar suportif, atau ya itu, jadi intimate relationship seperti apa. Pastikan ada kita bisa mengangkakan, "Oke, saya sama pasangan belum perhatian deh, minggu ini saya banyak, kerjaan," kayak itu. Apakah kita minta maaf? Nah, seperti itu misalkan. Nah, jadi kualitasnya cenderung untuk 2 orang ini, apa ya, kayak bilateral gitu, maksudnya, hubungan 1 sama 2 itu gimana gitu, apakah sudah baik? Nah, tapi untuk yang belum menikah, ini lebih ke personal care saya nyebutnya, atau presentasi diri, kemudian tentang penampilan gitu. Karena kan penampilan ini menentukan banget ya teman. Jadi misalkan nih teman-teman seniman, apakah baju yang dipilih itu sudah merepresentasikan apa yang teman-teman pengen dianggapnya seperti itu gitu. Maksudnya, does it really reflect how you want to be perceived gitu. Teman-teman pengen dianggap seperti orang lain itu kayak gimana sih lewat pakaiannya teman-teman gitu. Apakah teman-teman misalkan kayak saya 2-3 tahun lalu masih pakaian asal nempel aja, warna nggak ada yang nyambung. Nah, ini harus dinilai teman-teman, karena kita gimana nanti excel-nya, di karir, 1, 2 1, 2 sisinya kan ditentukan dari segi gimana sih kita bisa mengemas diri itu teman-teman. Jadi presentasi diri. Lalu yang kelima, untuk pekerjaan atau misi, misalkan nih teman-teman kalau misalkan baru lulus berarti ya misinya adalah nyari kerja. Nah, apakah udah telaten? Kalau misalkan teman-teman udah bekerja, apakah di pekerjaan teman-teman cukup bagus? Atau misalkan nih yang dimaksud misi adalah apa ya, next chapter gitu. Misalkan, sekarang ada Mas Dipo udah keterima kerja di Jerman, tapi apakah Mas Dipo misalkan pengen S2 misalkan kayak gitu, atau nanti bakal kembali ke Indonesia pengen punya bisnis sendiri. Nah, apakah sudah cukup memperhatikan? Karena orang kadang live in the moment gitu, jadi cuma memperhatikan, di titik itu aja. Nah itu, kita, coba angkakan kira-kira di angka mana ya, kita apakah sudah cukup care. Nah kalau teman-teman yang masih kuliah, itu gimana studinya? Lalu gimana organisasinya juga, apakah cuma belajar aja, cuman, heeh, dan nggak ada misalkan organisasinya seperti itu. Lalu gimana misalkan networking-nya, atau misalkan kalau misalkan ada ibu rumah tangga di sini, gimana urusan rumah tangganya gitu, apakah rumah itu beres, apakah kelar, atau apakah anak-anak itu, semuanya baik, semuanya teratur, kita bisa ngobrol sama mereka semua. Nah ini, tolong diukur.
Nah, untuk yang keenam ada finances atau situasi keuangan. Nah, untuk yang sudah bekerja ini coba diangkakan teman-teman. Jadi misalkan nih, apakah teman-teman sudah memperhatikan tentang investasi itu apa? Di sini ada teman saya Moh Alvino yang baru lolos juta investasi. Nah, jadi konsep-konsep investasi itu semakin hari semakin penting teman-teman. Misalkan nih, apakah kita sudah memikirkan tentang masa depan atau cuman tiap terima gaji? Mohon maaf, Mbak host bisa dibantu untuk mute salah satu peserta ini. Oke, jadi saat teman-teman misalkan terima gaji, apakah langsung habis atau bisa dikelola dengan baik kayak gitu. Nah, itu salah satu gambarannya. Apakah misalkan membeli sesuatu itu dengan nabung atau misalkan dengan utang. Nah, itu salah satu pertanyaannya. Lalu ada expenses management untuk yang belum bekerja. Itu lebih ke kalau misalkan punya uang saku itu apakah teman-teman sudah mikirin tentang nabung atau pokoknya ngafe terus saja kayak gitu. Nah, itu tolong diperhatikan dan diangkakan ya, teman-teman. Lalu yang ketujuh ada adventure atau ya kita paling nggak main lah refreshing kemana gitu, ke satu negara atau ke satu tempat lokasi, kita kenalan sama satu budaya tertentu karena dari sana kita memang bisa lebih memperkaya diri teman-teman untuk dan juga pastinya lebih bersyukur ya gitu. Jadi adventure ini penting banget gitu ternyata. Kata Brandon Burchard pun juga seperti itu. Nah, lalu untuk yang kedelapan, apakah hobi teman-teman itu udah hobi yang positif? Misalkan baca buku atau pokoknya sesuatu yang positif dan bisa mensupport misalkan perkembangan karir kayak gitulah. Atau misalkan hobinya hobi nongkrong, hobi stalking kayak gitu. Jadi minta tolong teman-teman diukur sendiri ya, kira-kira saya gimana sih mengelola hobi ini gitu. Karena hobi ini ada sesuatu yang perlu dikelola dengan baik teman-teman. Hobi nulis coba dipantengin kayak gimana, hobi masak coba dikembangin kayak gimana. Itu. Terus yang ke-9 ada keagamaan. Jadi teman-teman gimana misalkan kalau yang muslim berarti gimana sholatnya, apakah sudah ada sholat sunnahnya, misalkan gimana puasa sunnahnya, apakah minggu ini puasa kayak gitu. Jadi diukur sendiri apakah ada misalkan kajiannya kayak itu. Tapi untuk yang non muslim misalkan dilihat ya kan ada ritualnya sendiri. Mohon maaf mungkin saya tidak expert di sana, tapi apakah misalkan nih sudah dengerin tentang akan ada juga interreligious dialog ya teman-teman. Jadi misalkan nih, kita cukup mengerti tentang agama lain kayak misalkan kasusnya sekarang di Perancis itu kan salah satunya itu yang Samuel Paty Macron itu kan salah satu contoh gimana sih rendahnya interreligious dialog itu, adanya respect ke agama lain misalkan kayak gitu teman-teman. Jadi apakah itu sudah diperhatikan? Apakah kita cukup mempelajari, cukup toleransi tentang orang lain, agama lain kayak gitu misalkan. Lalu untuk keagamaan sendiri seperti apa? Nah itu coba diukur. Lalu yang terakhir adalah emosi teman-teman. Jadi kemampuan mengelola perasaan. Jadi waktu down, waktu sukses, waktu seneng, waktu sedih itu gimana? Apakah kita cenderung eksplosif, semua out of control gitu? Apa cenderung semua itu under control? Nah teman-teman udah isi semuanya, lalu teman-teman submit. Teman-teman submit, nanti dapat kopiannya di situ. Nah pertanyaan-pertanyaan ini teman-teman mungkin udah ada yang pernah dengar kayak di sini ada sahabat saya Mas Satria, semoga orangnya masih di sini. Jadi beliau udah pernah dengerin tentang ini di TPB 10 kemarin di Jakarta. Tapi harapannya memang bisa selalu diulang-ulang pertanyaannya ke kita semua teman-teman. Jadi bisa selalu di-update gitulah tentang gimana sih kebiasaan kita, lalu gimana sih keseharian kita, apakah itu semua bisa mendukung kita untuk lebih sukses gitu ke depannya gitu. Jadi sukses nggak cuma materi aja, tapi banyak hal, misalkan sukses untuk empower perempuan, atau sukses untuk seperti Mas Dipo, semakin jadi produktif dari hari ke hari, kayak gitu. Jadi banyak dimensinya. Mungkin itu dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak semuanya. Oke, terima kasih banyak Mas Gilang atas pertanyaan reflektif yang udah diajukan. Kayaknya biar kita semakin mengenal diri sendiri gitu Mas Gilang ya, dan bagaimana untuk meningkatkan produktivitas. Oke, terima kasih Mas Gilang atas paparannya, atas keynote-nya. Kemudian kita langsung aja lanjut ke Q&A session teman-teman ya. Tadi udah banyak banget yang mengajukan pertanyaan kepada kedua pembicara kita.
Namun karena keterbatasan waktu, nanti saya bacakan 2 pertanyaan saja, sedangkan pertanyaan lain akan dijawab melalui email. Nanti teman-teman ya akan ada overview tentang pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang dijawab oleh pembicara nantinya. Oke, kita bacain aja kali ya untuk pertanyaannya. Tadi ada 2 pertanyaan nih yang saya udah catat. Yang pertama untuk Mas Dipo dari siapa tadi ya? Dari Nisa di Semarang. Jadi, apakah bisa lebih dijelaskan mengenai spellbinder di buku yang dibicarakan? Selain itu, apakah Kakak punya rekomendasi dari konsep di buku tersebut atau sumber lain untuk pembelajaran bahasa asing? Terima kasih sebelumnya. Jadi pertanyaan pertama ditujukan untuk Mas Dipo tentang spellbinder tadi Mas Dipo ya. Skip dulu. Saya bacain pertanyaan kedua untuk Mbak Sharon. Ada pertanyaan dari Melinda Wahyu. Bagaimana cara kita menghadapi situasi di mana kita harus menghadapi public with many people, but we feel like very nervous and lost word untuk menghadapinya. Padahal kita berusaha melawan nervous itu, Kak. Jadi gimana? Jadi mohon tanggapannya dari Mas Dipo dan Mbak Sharon. Mungkin Mas Dipo dulu kali ya, tentang spellbinder tadi, Kak, sama rekomendasi dari konsep di buku tersebut di buku yang lainnya. Oke. Kita langsung kasih waktu untuk Mas Dipo. Silakan Mas Dipo. Iya. Terima kasih sebelumnya buat Mbak Nisa yang udah menanyakan pertanyaannya. Spellbinder sendiri itu adalah salah satu karakter di dalam 5M Club. Jadi seperti yang udah saya bilang tadi, cara penyampaian dari Robin Sharma sendiri itu cukup menarik. Dia membuat sebuah cerita dari awal sampai akhir gitu, berlanjut. Jadi spellbinder ini adalah seorang guru yang bisa dibilang adalah perumpamaannya Robin Sharma gitu, di mana dia mengajarkan kita sebagai karakter lain dalam buku itu bagaimana salah satu cara tambahan agar kita bisa mudah mencapai quote-quote kesuksesan gitu. Sedangkan untuk buku lain atau sumber lain yang mungkin bisa digunakan untuk belajar bahasa sih, mungkin yang terakhir saya baca, mungkin yang cocok banget untuk belajar bahasa adalah The Atomic Habit dari James Clear, kalau misalnya pada tahu. Karena Atomic Habit itu lebih membahas gimana sih cara kita supaya bisa breakdown, gimana kita supaya bisa breakdown apa yang ingin kita lakukan gitu. Karena normally manusia atau orang-orang itu terbiasa untuk melakukan sesuatu secara keterusan dan satu hal yang besar dalam satu waktu gitu, itu sangat nggak bagus. Dan ini sangat berjalan linear dengan yang The 5am Club, yaitu dengan melakukan satu hal kecil tapi berterusan gitu. Contohnya setiap pagi mungkin kita bisa baca salah satu grammar dari salah satu bahasa dan mungkin bisa diekspertkan di seminggu ke depan gitu. Mungkin kalau untuk bagaimana bisa merubah habits atau bagaimana bisa menambah habit dalam belajar bahasa sendiri, mungkin bisa langsung baca aja Atomic Habit oleh James Clear, itu sangat membantu sih. Dan mungkin kalau misalnya nggak ada waktu bisa lewat audiobook, karena saya sendiri baca, saya sendiri Atomic Habit saya nggak baca, saya itu dengerin audiobook gitu. Cukup membantu untuk belajar bahasa menurut saya gitu. Semoga membantu. Oke, thank you Mas Dipo. Iya, tadi bukunya yang direkomendasikan ada The Atomic Habit ya. Bahasanya pun enak ya Mas Dipo ya. Iya, gampang dibaca. Jadi siapa tahu teman-teman tertarik untuk membaca buku terkait dengan hal tersebut, bisa langsung dicari bukunya. Oke, thank you ya Mas Dipo ya. Langsung aja ke Mbak Sharon. Halo Mbak Sharon. Halo. Ya. Tadi menghadapi situasi public with many people, gimana ngadepin nervous gitu, Mbak Sharon? Ini maksudnya mau ini kali ya, maksudnya Mbak Melinda kalau lagi public speaking gitu atau? Iya benar. Kayaknya kalau lagi terus nervous itu gimana ya? Kan Mbak Sharon udah punya pengalaman banyak nih tentang hal itu. Oke. Terima kasih Melinda buat pertanyaannya.
Caranya kalau maksudnya apa yang apply ke aku dan works ke aku belum tentu works juga buat kalian gitu. Tapi kalau aku biasanya aku percaya kalau nervous itu wajar banget gitu. Bahkan bosku Mbak Nana aja, Mbak Najwa Shihab bilang saya aja udah sampai 10 tahun memandu acara Mata Najwa masih nervous gitu. Justru dia bilang kalau misalkan nggak nervous berarti saya udah harus ganti profesi. Dia bilang gitu. Jadi kalau misalkan buat Mbak Melinda merasa nervous, pertama itu normal banget gitu. Justru itu kalau aku sendiri aku suka dengan nervous itu karena aku anaknya suka dengan adrenaline rush. Jadi buatku nervous itu malah macu aku untuk kayak oke, share, lo bisa gitu. Dan biasanya sih kalau aku prakteknya aku akan take a deep breath, bener-bener kayak terus aku bakalan sebelum naik panggung atau sebelum aku ngomong, aku bakal ngomong sih ke diriku sendiri kayak share, ini ada kesempatan yang bagus banget to use your voice dan do it for good gitu. Kayak aku akan trace back lagi di kepala aku, behind my back gitu, aku akan ingat lagi kayak gunanya apa Sharon ngomong ini, siapa aja ini orang-orangnya, dan impact apa yang bisa aku kasih dengan aku ngomong ke mereka gitu. Dan itu yang pada akhirnya sih nguatin aku banget gitu untuk nge-handle my fear and my nervous gitu. Karena apa ya, kalau aku percayanya sih kalau kita lagi ngomong ke orang gitu kan kita dikasih kesempatan untuk tabur sesuatu dalam hidup orang itu gitu. Jadi take a deep breath and think one more time impact-nya apa yang bisa kamu kasih dan kenapa kamu mesti benar-benar pakai suara kamu gitu. Dan jangan malah di avoid nervousnya, justru harus tanya kalau lagi nggak nervous, kenapa ya gue nggak nervous ya gitu, apakah gue udah prepare dengan baik atau belum ya, kayak gitu. Jadi mungkin bukan saat melawan nervousnya, tapi before that-nya, the preparation yang lebih penting gitu menurut aku gitu. Jadi kayak apakah presentation kamu udah kamu buat dengan baik, udah dipikirin matang-matang gitu. Karena kalau kamu udah prepare matang-matang, ya udah kayak akan ada nervous, tapi nggak perlu sebenarnya yang takut berlebihan gitu. Stage fright itu ada, tapi beda-beda cara nanganinnya. Kalau tahu Nadine Amizah kemarin sempat viral di Twitter karena cara dia menangani stage fright-nya dia ceramah gitu di atas panggung gitu. Jadi tiap orang beda-beda sih, tapi menurutku yang lebih penting bukan di saat itunya, tapi preparation-nya. Ketika kita udah tahu apa yang mau kita omongin, itu akan bantu kita untuk overcome our fear gitu. Oke. Thank you, Mbak Sharon. Jadi intinya sebenarnya memang preparation itu matter banget ya untuk ngatasin nervous kita ketika di panggung. Jadi semakin bagus kita preparation, semakin baik juga kita menghadapi nervous itu sendiri. Oke, tadi Mas Dipo ada chat di room chat, mau jawab pertanyaan dari Fevri, Mas Dipo ya? Boleh Mas Dipo? Tapi mungkin waktunya 2 atau 3 menit aja kali ya. Silakan Mas Dipo. Halo, Unmute, Fevri. Mas Dipo. Ya. Halo. Ya, pertama mungkin terima kasih buat pertanyaannya. Pertanyaan bagus banget. Gimana cara supaya plan-nya nggak tetap jadi plan? Kalau aku sendiri sih biasanya ada yang namanya metode SMART. SMART itu adalah specific, measurable, attainable, relevant, and time. Apa yang dimaksud dengan SMART itu sendiri ya, pertama, goals kamu tuh harus spesifik, plan kamu tuh harus spesifik. Contohnya, kamu harus bisa, misalnya kamu harus pengen belajar bahasa, sebuah bahasa gitu. Dalam bahasa itu ada level-level bahasa, ada A1, A2, B1, B2. Goals-nya apa? Bukan cuma sekedar bisa bahasa, tapi harus ada level yang kamu pengen coba raih. Contohnya, misalnya kamu pengen bisa belajar bahasa Jerman sampai B2 gitu. Yang kedua adalah measurable. Measurable adalah jangan sampai yang kamu punya itu, apa yang kamu inginkan, itu kamu nggak tahu sendiri. Kamu nggak tahu gimana sih cara supaya meraihnya gitu. Dan cara meraihnya yaitu, ya bisa cari tahu dari orang, bisa cari tahu dengan baca buku, atau yang lain-lain. Yang ketiga itu ngaruh ke yang kedua gitu, attainable. Banyak orang yang nge-set sebuah plan atau nge-set sebuah goal itu kadang terlalu besar. Bagus kalau misalnya punya plan yang besar. Tapi kita juga harus tahu gimana supaya kita bisa meraih goals itu sendiri. Kadang ada orang yang sampai frustasi dan akhirnya plan-nya diturunkan atau plan-nya dilepaskan aja gitu. Makanya penting untuk sebuah plan supaya attainable. Yang keempat adalah relevan. Banyak dari kita yang sudah punya mimpi dalam hidup,
Dan kadang ini balik lagi ke tadi yang multitasking. Banyak kita yang memiliki mimpi, tapi plannya nggak relevan ke mimpi kita gitu. Itu jadi jatuhnya memecah fokus kita. Dan yang terakhir ada time. Time adalah harus spesifik juga gimana, kapan kamu ingin meraih dan menyelesaikannya gitu, atau plan-plannya. Karena tanpa ada schedule time, nggak mungkin seseorang bisa ada motivasi untuk bisa ngakuin itu gitu. Dan ada 2 hal lain lagi yang bisa sangat mempengaruhi dari SMART metode tadi. Yang selanjutnya adalah bagaimana kamu bisa memecah plan-plan tadi menjadi plan-plan kecil. Karena banyak orang yang bilangnya sistem kebut semalam gitu. Ada yang pengen nyelesainnya dalam 1 hari doang, ada yang pengen nyelesainnya dalam 2 hari doang. Itu sama-sama nggak bagus. Harusnya adalah dengan cara kita memecah plan-plan tadi dengan hal-hal kecil supaya kita nggak merasa overwhelmed. Dan yang terakhir adalah membuat schedule. Schedule adalah suatu hal yang sangat-sangat penting menurut saya sendiri. Mungkin buat yang kuliah, sebagai contoh, kalau misalnya kalian ada ujian di akhir bulan atau di 2 bulan lagi, dalam sebulan atau 2 bulan itu kalian harus buat schedule gitu. Dalam minggu ini kalian pengen belajar apa, kalian ingin masterin apa, hingga kalian plannya tuh lancar dan bisa dengan gampang kalian raih gitu loh. Mungkin itu sih kalau menurut saya apa yang biasa saya lakukan pada diri sendiri dan juga pada plan saya gitu. Oke, thank you Mas Dipo atas jawabannya. Jadi itu ya, kalau biar plan nggak cuma jadi plan aja, karena sering banget termasuk aku nih, kayaknya kalau plan akhirnya cuma jadi plan aja karena nggak ada eksekusinya atau nggak ada perencanaannya matang kayak yang dibilang Mas Dipo. Oke, thank you Mas Dipo untuk jawabannya. Mungkin itu jawaban terakhir pada sesi kali ini kali ya. Nanti kita akan jawab juga pertanyaan-pertanyaan yang udah dikirim di chat, nanti kita himpun untuk kita kirimkan di email juga. Oke, kita cukupkan untuk Q&A session pada hari ini. Kita lanjutkan sedikit tentang overview dari hasil teman-teman dari keynote speech yang udah disampaikan oleh Mas Gilang. Jadi Mas Gilang mau nyampaikan sedikit tentang hasil yang tadi. Oke, silakan Mas Gilang. Oke, ya terima kasih banyak Mbak. Jadi untuk hasil keynote-nya sendiri sudah terkumpul. Terima kasih banyak teman-teman. Nanti kalau memang ada yang mau tanya atau apa bisa hubungi ke Mbak Fani selaku External Affairs Manager kami. Jadi bisa nanti kita follow up gitu. Kira-kira ada teman yang mau, bukan konsultasi tapi lebih cenderung ngobrol gitu tentang modul yang lagi kita kembangin. Cuman untuk poinnya sendiri yang pengen saya sampaikan ini teman-teman, kan ada banyak pertanyaan yang nggak kejawab nih. Nah nanti kita bakal kirimin pertanyaan-pertanyaan ini ke masing-masing speaker. Misalkan ada dari Kak Yaumil di Gresik pengen tanya ke Kak Sharon, jadi kita bakal kirim ke Kak Sharon langsung. Nanti sama Kak Sharon minta tolong mungkin dibalasnya lewat voice note gitu ya Mbak ya. Jadi benar-benar personal, mereka langsung bisa ngerasain gimana sih chat langsung sama juara Miss Indonesia ini. Gitu pun sama Mas Dipo juga. Jadi harapannya ada 1-2 pertanyaan lagi untuk Mas Dipo sepertinya. Jadi bisa nanti sama Mas Dipo direkam voice note supaya benar-benar ada attachment gitu untuk teman-teman. Itu aja Mbak Dita dari saya tambahannya. Oke. Thank you Mas Gilang. Jadi nggak usah khawatir yang menanya dan belum dijawab, pasti nanti langsung dijawab secara personal oleh pembicara 1 dan 2 kita. Oke, nggak terasa nih teman-teman udah hampir 2 jam kali ya kita bersama di minggu yang syahdu ini. Aduh, tapi antusiasmenya sungguh luar biasa walaupun lagi hujan nih di beberapa kota. Cuma antusias teman-teman luar biasa karena memang pembicara kali ini aduh super keren banget lah sampai merinding nih ngomongnya. Oke, jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk kedua pembicara kita. Terima kasih Mas Sharon dan terima kasih juga untuk Mas Dipo untuk paparannya yang luar biasa. Kita dapat banyak hal hari ini. Dan juga untuk tim RIC juga thank you semuanya. Dan nggak lupa juga yang mendukung acara kita ada Ikanobu Jakarta. Thank you tadi Mas Satria sempat chat juga ya. Halo Mas Satria dan teman-teman dari Ikanobu. Juga dari Dimas Jajengawi. Thank you banget teman-teman udah gabung. Udah ikut menyemarakan hari ini. Terima kasih Foto bersama banyak. dulu ya Mbak. Dan foto bersama. Oh iya. Jadi
Teman-teman bisa dinyalain semua kameranya. Nanti saya bantu untuk screen cap. Ya, sudah. Wah, ini ganteng-ganteng dan cantik-cantik ini. Udah siap semua. Oke, mungkin di teman-teman juga dengar hal yang sama, yaitu suaranya Mbak Dita putus-putus. Jadi mungkin saya bantu tutup di sini, saya bantu take over ya Mbak Dita. Ya karena di kami jatuhnya putus-putus. Oke. Nah, mungkin akhir kata dari kami nanti ada ya ada link feedback apa untuk TBB yang bakal dikirim ke teman-teman. Silakan dikasih feedbacknya. Ini TBB pertama, jadi kami benar-benar welcome banget untuk apa ya initiation gitu supaya kami bisa selalu improve dan mohon ditunggu untuk TBB yang akan datang dan program-program dari RIC Indonesia nantinya. Itu di apa chatroom sudah ada dari Kak Dinar membagikan linknya. Ya, oke. Ya mungkin langsung saya akhiri saja akhir kata dari kami RIC Indonesia. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi itu ada sedikit error dari Mbak Dita. Sinyalnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dipersilakan untuk meninggalkan Zoom-nya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Indonesia. Terima kasih Mas Dimas. Terima kasih Mas Terima Dimas. kasih Mas Gilang. Terima kasih Mas Yuda. Terima kasih. Yuda, Mas Firzi. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Dita. Militan banget ini Mbak Dita. Mbak Sharon, Mas Dipo, maaf banget ya ini banyak yang harus kita improve. Ya, tapi alhamdulillah lancar ini teman-teman banyak apa semua pada antusias kan. Jadi nanti mungkin minta tolong itu ya waktunya nggak nyampe sejam sih pasti balesin voice note ya Mbak Sharon sama Mas Dipo. Jadi harapannya benar-benar bisa inspire mereka lah karena kapan lagi bisa ngomong sama lulusan Jerman, bisa ngomong sama alumni Miss Indonesia itu. Aduh, kalau nggak lewat TBB ini nggak mungkin rasanya. Oke, ya udah, makasih banyak teman-teman. Ya. Terima kasih selalu. Makasih banyak Mbak. Dan banyak semua ya. Makasih. Ya. Terima kasih Mas Dimas, Mas Sharon. Ya. Makasih juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye-bye Mbak Dita.
Suara Dinar ada. Iya, Mbak. Udah, Mbak, di apa? Makasih banyak, Mbak Del. Akhiri ya. Keren. Assalamualaikum, Dinar. Waalaikumsalam. Tuh kan, aku nggak nyalain dari tadi karena kayak gini nih. Itu apa? Warnanya sama kayak background-nya biasanya gitu. Makanya aku pakai jilbab merah nih, soalnya tembokku putih. Aku pengen nyoba di ini kan, background lain kan. Aku punyanya cuma lemari gitu. Terus teksturnya itu harus rata. Iya ya, temboknya. Rempong pokoknya. Ini bajuku biru juga nggak bisa, nggak tahu deh. Ya udah, makasih ya Mbak Del. Oke. Anything. Ini masih nge-record ya? Oh iya, nggak apa-apa. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, makasih.